Teman-teman, kenapa tadi di awal kami baca ayat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, apakah tenang itu didapat dengan kita hancur larut bersama dunia? Enggak. Apakah tenang didapat dengan meneguk minuman yang enggak Allah ridhoi? Enggak. Apakah ketenangan itu hanyut dengan hingar-bingar di malam, lampu kemerlap, lalu jedak-jeduk apa segala macam? Enggak. Apakah ketenangan tiba-tiba hadir menghujam ke dalam jiwa karena kita makin jauh dari Sang Pencipta? Salah. Enggak. Ketenangan itu datang saat kening ini sujud sama Allah. Coba rasain. Makanya ada perempuan sampai nangis-nangis sampai dia, ya Allah, air mata ini udah habis, ya Allah, udah capek ya Allah. Terus dia tidur di atas sejadah. Tandanya jiwanya capek. Wukuf, tidur. Setelah wukuf ke Muzdalifah, langit berbintang, tidur di sana. Kalau udah sampai tidurnya di Arafah, tidurnya di Mina, tidurnya di Muzdalifah, ngadunya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang capek jiwanya, batinnya. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman kalau mohon maaf seteguk minuman yang Allah haramkan itu akan membuat kita bahagia. Mustahil. Hingar-bingar kemerlapnya lampu di malam hari lalu jedak-jeduk akan membuat kita bahagia? Mustahil, lupakan. Kita mau nyari bahagia di mana? Cari bahagia itu pada saat kita sujud. Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana aku takut doaku tidak didengar, sedangkan aku tahu setiap sholat aku selalu membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang berdoa meminta kepadanya. Setelah Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Ketika kita sujud, kepala kita lebih rendah dari bagian belakang kita atau lebih tinggi? Lebih rendah. Jadi kita harus tahu kemana kita harus pulang saat hati ini gelisah, terluka, kecewa, diporak-porandakan sama dunia. Jangan cari tempat yang lain, sujud. Ada ayat yang saya yakin ayahanda, ibunda, sahabat, teman-teman semuanya, sahabat jiwa, semuanya hafal ayat ini. Apa ayatnya bunyinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jiwamu terluka. Baru saja dikecewakan manusia. Baru saja hidup gak baik-baik aja. Dunia baru saja menghancurkanmu. Wasta'inu bis sabri was salah. Sini hambaku, aku tolong caranya kamu bersabar lalu tunaikan sholat. Dunia bukan tempat kita yang sebenarnya. Memang darul bala, diuji, dikecewakan. Tapi kadang-kadang dibahagiakan, kadang-kadang kita sakit lagi, besok Allah bahagiakan lagi. Begitu aja, cerita demi cerita, episode demi episode selalu begitu. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, lalu apa rumusnya? Setelah dunia menghantam hebat, dunia kuat sekali menghancurkan kita. Tapi kita berusaha untuk tetap kuat, tegar di tengah jiwa yang lukanya menganga.
Apa yang pertama tadi? Slide sebelum ini. Nomor 1, berdoalah. Berdoalah bahkan di saat kamu tidak menemukan sepatah kata pun untuk dipanjatkan, Allah selalu faham dengan apa yang engkau sampaikan. Berdoa. Apakah Nabi tadi enggak berdoa? Apakah Nabi frontal langsung, kenapa kamu lempari aku dengan batu? Diganti balas? Enggak. Nabi hanya berdoa. Dihujani dengan batu di Taif, didatangi malaikat, aku 2 gunung ini aku menjaganya wahai Muhammad, minta apapun wahai Muhammad, aku lempar mereka dengan apa yang ada di 2 gunung itu. Nabi cuma berdoa. Jadi langkah pertama apa supaya hidup ini tetap tenang, Allah mudahkan, Allah tetap kuatkan kita di tengah jiwa-jiwa yang terluka, sakit hatinya, robek sebab karena lukanya sudah terlalu menganga. Dia perlu untuk berdoa banyak-banyak sama Allah. Teman-teman, kita tuh selalu punya 2 POV ya. POV pertama, mau melihat rasa sakitnya lama-lama atau mau melihat hikmah di balik itu semua atas apa yang Allah berikan ke kita. Kalau kita mau bilang, saya terluka, tiap hari bilang gitu, maka selamanya kita terluka. Tapi kalau kita bilang, dan ini mental-mentalnya orang beriman, mental Al-Baqarah 286, mental kita orang beriman. Apa mentalnya? La yukallifullahu nafsan illa. Saya minder di depan hafizah Al-Quran semua ini. Coba dilanjut ayatnya. Qul huwallahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Bener nih hafizah Quran semua ini. Habis ini jamaah yang ngisi hafal Quran semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, hafal. Jadi ngomong di hadapan para ahlul Quran tuh rada buat kami grogi nih. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita jadi penghafal Quran semua. Allah dekatkan anak kita jadi anak yang soleh-solihah. Walaupun anak kita di negeri yang jauh, di kota yang jauh, kita bisa memeluknya dengan doa banyak-banyak. Ada satu doa yang doa ini membuat siapapun yang jiwanya lagi terluka akan Allah pulihkan pelan-pelan. Siapapun yang jiwanya enggak sedang baik-baik saja, pelan-pelan Allah sembuhkan. Jiwanya yang lagi terluka, satu demi satu Allah bangkitkan lagi. Apa doanya? Yuk diikuti pelan-pelan. Ya Jabbar wajburni. Ya Jabbar wajburni. Ya Jabbar wajburni. Ya Allah, pulihkan aku, bahagiakan aku kembali. Sahabat jiwa, demikian jawaban dari Ustadz Irfan Rizky Has atas kegalauan dari para sahabat jiwa sekalian. Semoga jawaban tersebut bisa memberikan kedamaian dan juga ketenangan bagi jiwa kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di program Me Time bersama Ustadz Irfan Rizky Has.